Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Puspasari dengan nomor NIM 18720500106. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D, dengan program studi Pendidikan Ekonomi. Kali ini saya akan membuat video tentang mata kuliah statistik dengan materi data tunggal dan data kelompok untuk menempuh ujian tengah semester 4 tanggal 20 Mei 2022 dengan dosen pengampu Ibu Ayunur Amalia, Skom MPD MIKOM. Demikian, selamat menyaksikan. Terima kasih. Soal pertama, data tunggal. Sebuah penelitian mendapatkan data skor hasil tes kompetensi hukum pengacara sebanyak 20 peserta sebagai berikut. 33, 39, 43, 44, 43, 37, 45, 37, 37, 48, 48, 50, 50, 50, 52, 53, 53, 55, 57, 57, 57. Deskripsikan data penelitian tersebut berdasarkan data tunggal. A. Min. B. Median. C. Modus. D. Kuartil. Q1, Q2, dan Q3. E. Desil. D6. F. Persentil. P10 dan P20. G. R. A. Q. H. Rata-rata simpangan atau RS. I. Standar deviasi. J. Koefisiensi varian. K. Koefisiensi kemiringan. Dengan bobot total skor 50, keterangan untuk kolom yang kosong abu-abu diisi dengan angka 35 plus nomor absen saudara. Nomor absen saya adalah nomor 2, jadi sudah saya ganti tabel ini dengan nomor absen saya menjadi 37. Lanjut berikutnya, kita akan menjawab pertanyaan dari soal 1 ini. Jawab data tunggal untuk poin A, B, dan C. Data tunggal yang A diminta adalah rata atau min. Min adalah estimasi terhadap nilai tertentu yang mewakili seluruh data min dengan simbol X dirumuskan. X sama dengan sigma X, I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya dibagi N. Jadi, X sama dengan penjumlahan semua data yang kita tadi miliki dibagi 20 jumlah data yang ada, sama dengan 944 dibagi 20 sama dengan 47,2. Lalu median. Median adalah nilai atau ukuran tengah setelah diurutkan. Jadi kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Lalu tengah-tengahnya ini kita bagi 2, 10, 10. Nah, di angka yang paling pinggirnya ini 48 ditambah 50 dibagi 2 menghasilkan angka 49. Yang C-nya lalu dengan menggunakan rumusnya setengah dalam kurung X kali N dibagi 2 ditambah S kali N dibagi 2 ditambah 1. Bila jumlah data genap. Kebetulan data genap yang kita gunakan, lalu kita menggunakan rumus ini. ME atau median sama dengan setengah dalam kurung X dikali N dibagi 2 ditambah X dikali N dibagi 2 ditambah 1. Sama dengan setengah X 20 dibagi 2. 20 ini adalah jumlah seluruh data ditambah X dikali 20 dibagi 2 ditambah 1 sama dengan setengah dalam kurung X10 ditambah X11 setengah dalam kurung 48 tambah 50 sama dengan 49. 48 dan 50 ini kita temukan dari urutan angka nomor 10 dan nomor 11. Nah, nomor 10 dan nomor 11-nya adalah 48 dan 50, sehingga kita temukan lagi angka 49. Nah, cocok ya. Kemudian yang C, modus atau MO, adalah nilai yang muncul. Nilai yang muncul ini di deretan data ini ada 37 sebanyak 3 angka, lalu 50 sebanyak 3 angka, dan 57 juga sebanyak 3 angka yang sama. Jadi keluarlah angka yang sering muncul 37, 50, dan 57. Jawab data tunggal untuk poin D dan E. D adalah kuartil yang dimintanya, adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama nilai pembaginya adalah Q1, Q2, dan Q3. Caranya, kita urutkan dulu dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, lalu kita bagi menjadi 4 bagian yang sama. Lalu di pertengahan pembagian ini, kita kasih tanda nih, biar jelas ya pembaginya. Lalu kita tambahkan 39 ditambah 43 dibagi 2 sama dengan 41.
48 tambah 50 dibagi 2 jadi 49. 53 tambah 53 dibagi 2 jadi 53. Rumusnya ini dia, kemudian kita temukan angkanya 41, 49, dan 53. Nah, untuk yang E desil adalah membagi data menjadi 10 bagian yang sama nilai pembaginya, yaitu D1, D2, D3, sampai dengan seterusnya D10, D9. D1, DI sama dengan setengah dalam kurung X, I, N ditambah X, I, N ditambah 1 dibagi 10 dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya bila data bilangan genap. Desil K6 yang diminta. Desil K6 itu D6 sama dengan setengah dalam kurung X, I, N ditambah X, I, N plus 1 sama dengan setengah X 6 dikali 20 dibagi 10 ditambah X 6 dikali 20 dibagi 10 ditambah 1 dalam kurung. Sehingga ditemukan nilainya setengah dalam kurung X 120 dibagi 10 ditambah X 120 dibagi 10 ditambah 1, sehingga ditemukan lagi X setengah dalam kurung X 12 tambah X 13 sama dengan setengah 50 tambah 50 sama dengan 50. Nah, 50-50-nya ini kita temukan dari urutan yang sudah kita urut ini, di urutan nomor 12 dan 13, 50-50. Ini dia, 50 tambah 50 sama dengan 50. Nah, seperti itu jawaban untuk D dan E. Jawaban data tunggal F dan G. F yang diminta adalah persentil. Kita lambangkan dengan huruf P. Adalah pembagi data menjadi 100 bagian yang sama, pembagi persentil yaitu P1, P2, P3, dan seterusnya sampai dengan P99. Dengan rumus sebagai berikut, PI sama dengan setengah dalam kurung XIN ditambah XIN ditambah 1 dibagi 100 dibagi 100 dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai seterusnya 99 bila menggunakan data genap rumusnya. Dan kita mendapatkan soalnya adalah rumus data genap. Yang diminta persentilnya P10. Jadi P10 sama dengan setengah dalam kurung XIN ditambah XIN plus 100 ditambah 1 sama dengan setengah dalam kurung X10 dikali 20 dibagi 100 ditambah X10 ditambah 2 dikali 20 dibagi 100 ditambah 1. Sehingga P2 ditemukan setengah sama dengan setengah dalam kurung X200 dibagi 100 ditambah X200 tambah 100 ditambah 1 dalam kurung sama dengan setengah dalam kurung X2 ditambah X3 sama dengan setengah 37 dalam kurung 37 tambah 37. 37 ini dapat dari mana? Dari nomor urut tadi. Di urutan yang nomor 2 dan nomor 3 ini 37 dan 37. Sehingga P10 adalah 37. Persentil ke-20 sama ya dengan P10, rumusnya sama juga. Ditemukan angkanya adalah P37 ditambah 39. Jadi urutannya nomor nilainya 37 tambah 39 dibagi 2 sama dengan 38, sehingga P20-nya adalah 38. Sekarang jawaban G, RAQ, rentang antar kuartil. Rumusnya RAQ sama dengan Q3 diambil Q1. Q3 itu 48 diambil 37 Q1-nya sama dengan 11. Nah, itu jawaban saya. Next, berikutnya masih data tunggal untuk jawaban H. H itu adalah yang diminta rata-rata simpang atau RS adalah jumlah harga mutlak pada setiap data terhadap rata-rata dibagi banyaknya data atau rumus sebagai berikut. RS sama dengan sigma dalam kurung XI diambil X dalam kurung. Jadi kita urutkan dulu X-nya ini variabelnya dari 33 sampai dengan 57. Semua dijumlah lalu dibagi 20 banyaknya data sama dengan 47,2. Kemudian RS-nya ini caranya
kita 47,2 X-nya rata-rata ini dijadikan patokan untuk mengambil dari data kita nih. 33 diambil 47,2 ditambah 3. 3 ini dari mana? 3 ini 37 nilainya ini ada 3. 1, 2, 3. Diambil 47,2 dikali 3. Berikutnya 39 cuma satu nih, 39. Jadi langsung aja 39 diambil 47,2. Nah, kalau yang berikutnya 42, 43 ini ada 2 angka. Jadi 2 dikali 43 diambil 47,2. Next seterusnya sampai bilangan kita habis, lalu hasil yang dalam kurung ini kita pindahkan ke sini. Lalu menjadi sama dengan, lalu dibagi 20 menjadi 6,36 untuk RS atau rata-rata simpang. Masih di data tunggal, jawaban untuk poin I yaitu standar deviasi yang diminta. Simpang baku atau standar deviasi, kita singkat menjadi SD, adalah untuk sampel diberi simbol S dan untuk populasi diberi simbol alfa. Angka 2 dari standar deviasi disebut varias dengan S2 atau alfa kuadrat. Untuk standar deviasi sampel dalam bentuk distribusi frekuensi dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan akar sigma F atau frekuensi X1 kuadrat 2 diambil sigma Fxi dalam kurung kuadrat 2 dibagi N. N diambil 1. Untuk perhitungan menggunakan variabel, menggunakan rumus ini ditemukan angka 7,557. Jadi kita akar dulu, kemudian 45642 diambil 44556,8, lalu ketemu ini baru kita akarkan. Kita akarkan baru ketemu 7,557. Nah, tabel untuk standar deviasinya adalah seperti ini. Xi itu data yang kita punya, kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai dengan terbesarnya. Kemudian berapa banyak ya angka 33 ini ada 1, 37-nya ada 3, 39 ada 1, dan seterusnya. Lalu X2 ini adalah ini kuadratnya. 33 kuadratnya berapa? 1089. Lalu yang ini F ini 1 dikali 3, 1 dikali 33 ini. F ini dikali ini, dapatlah angka ini. Dan seterusnya ke bawah rumusnya. Lalu F1 dikali X I kuadrat. Ini F1 nih frekuensinya dikali dengan kuadratnya. Jadilah ini. Lalu kita turunkan ke bawah penjumlahannya, ketemulah angka ini. Nah, angka ini kita gunakan untuk ini nih. 45642. Ini dia, dari sini nilainya. Kemudian 44556,8. Nah, ini diambil dari kuadrat 944 dibagi 20. 944 ini dari F nih. Fi kali Xi dibagi jumlah data, ketemulah 44556,8. Lalu diambil dari nilai ini, kemudian kita akarkan menjadi 7,55. Nah, itu dia jawaban untuk poin I yaitu standar deviasi. Next, masih jawaban data tunggal untuk poin J dan K. Ini data terakhir yang diminta untuk data tunggal. Jawabannya J itu dia minta koefiensi varian. Rumusnya KV sama dengan standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%. Jadi angkanya 7,5574 dibagi 47,2. Ini angkanya didapatkan dari slide yang tadi ya, 7,55 adalah SD-nya, standar deviasi reratanya itu adalah 47,2 dikali 100% sama dengan 16,01%. Nah, kalau untuk K-nya, koefiensi kemiringan, distribusi yang tidak simetris atau disebut miring, Sweetness, ada dua, yaitu miring positif atau miring negatif. Kalau ke sini, yang minus berarti miring negatif, yang dari 0 ke kanan berarti miring positif. Rumusnya alfa sama dengan 3 dalam kurung X diambil ME per S atau X atau alfa 3 kuadrat di dalam kurung X diambil MO
atau modus ya, dibagi S. Nah, kita urutkan dulu angkanya dari kecil sampai dengan terbesar. Lalu gunakan masukkan rumusnya ini. X-nya itu adalah 6,36 diambil 37 sama dengan dibagi 7,557 sama dengan min 4,054 atau bernilai negatif. Makanya dia karena minus, distribusinya adalah data miring negatif atau landai ke kiri. Demikian untuk jawaban data tunggal selesai. Kita masuk ke soal berikutnya, soal kedua. Ya, masuk soal 2 atau data kelompok. Deskripsikan data penelitian tersebut di atas berdasarkan data kelompok. Data X sebanyak 80. Nah, ini dia datanya. Ya, banyak sekali ada 80. Lalu tugasnya hitunglah A banyak kelas, B panjang kelas, C daftar distribusi frekuensi, D min, E median, F modus, G kuartil, Q1, Q2 dan Q3, H minta desil D7 dan D9, I persentil P10 dan P90, J data rata-rata simpangan atau RS. Nah, bobot total skornya 50, keterangan untuk angka 60-nya ditambah sama nomor absen saya. Nomor absen saya nomor 2 di kelas, jadi 60 ini menjadi 62. Ini dia. Oke, next, cara penguraian menjawab soalnya. Ya, jawaban untuk data kelompok poin A, B, C, dan D. A menentukan banyaknya kelas dengan aturan Stargers, banyaknya kelas atau BK kita singkat, sama dengan 1 ditambah 3,3 log N dalam kurung, sama dengan 1 ditambah 3,3 lognya, N itu ada 80 jumlah data, sama dengan 1 ditambah 3,3 dalam kurungnya 1,9. Setelah ditemukan lognya ya, dari 80 ini ada 1,9, kemudian kita lakukan tambah 1 ditambah 3,3 dikali 1,9, ditemukan angka 7,27. Karena di bawah angka 5, jadi kita bulatkan saja menjadi angka 7. Nah, panjang kelasnya menentukan rentang atau dengan rumus panjang kelas itu kita lambangkan dengan huruf P. Rumusnya adalah R dibagi BK. Menentukan rentangnya itu R data tertinggi, yaitu data tertingginya adalah 99, diambil 31 sama dengan 68. Jadi R dibagi BK sama dengan 68 dibagi 7. Ketemulah 9,714, kita bulatkan menjadi 10. Rata atau min. Min adalah estimasi terhadap nilai tertentu yang mewakili seluruh data. Min dengan simbol dirumuskan X dirumuskan. X sama dengan sigma XI atau I dilambangkan dengan 1, 2, 3 dan seterusnya dibagi N. Sehingga ketemulah angka 39,675. Nah, itu dia untuk minnya. Jawab data kelompok masih untuk poin E, F, G. E yang diminta adalah median. Median adalah nilai ukuran tengah setelah diurutkan. Rumusnya ME sama dengan setengah dalam kurung XN dibagi 2 ditambah XN dibagi 2 ditambah 1. Bila jumlah data genap, karena kebetulan kita menggunakan data genap ya, ada 80. Jadi ME-nya adalah 76,5. Nah, modusnya MO adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, yang sering munculnya ini ada angka 80. Kalau nggak salah ada 5 di data saya untuk 80. Kemudian yang G-nya kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Nilai pembagian adalah Q1, Q2, dan Q3 dengan rumus seperti ini karena kita menggunakan data genap. Setelah dilakukan dengan perhitungan menggunakan tabel frekuensi, saya menggunakan di rumusan aplikasi Excel sehingga saya bisa menemukan urutannya X1 sama dengan 69, X2 sama dengan 76,5 dan kuartil 1 sama dengan 69, Q2 76,5, Q3 86,5. Ya, masih jawaban dari data kelompok untuk poin H. H yang diminta adalah desil. Desil adalah membagi data menjadi 10 bagian yang sama nilai pembagian, yaitu D1, D2, D3, dan seterusnya sampai dengan D9. Dengan rumus DI sama dengan setengah dalam kurung X,
IN dibagi 10 ditambah XIN dibagi 10 ditambah 1 dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya bila data genap. Kebetulan kita menggunakan data genap. Jadi desil ke-7 atau D7 yang diminta adalah setengah dalam kurung XIN dibagi 10 ditambah XIN dibagi 10 ditambah 1 sama dengan setengah di dalam kurung X7 kali 80 dibagi 10 ditambah 7 kali 80 dibagi 10 ditambah 1. 80 ini dari nilai jumlah seluruh data ya. Sehingga ditemukan 560 dibagi 10, 560 dibagi 10 ditambah 1. Sehingga nilainya adalah 83,5. Kembali lagi saya menemukan angka ini karena X urutan ke-56 atau variabel angkanya di data kita urutan nomor 57 ditemukan 83 dan 84. Nah, ini ditambah lalu dibagi 2. Ketemulah angka 83,5. Nah, desil ke-9 juga sama, rumusnya seperti itu. Tinggal kita kalikan saja 9 dikali jumlah semua data. Lalu kita ikutin rumusnya, ditemukanlah urutan X nomor 72 dan 73 adalah 92 ditambah 92. Dibagi 2. Jadi ketemunya 92. Itulah jawaban untuk desil D7 dan D9. Ya, berikutnya. Masih data kelompok untuk I dan J. Kita akan jawaban terakhir dari soal nomor 2, yaitu permintaannya Ibu dosen. Persentil dilambangkan dengan huruf P adalah pembagi data menjadi 100 bagian yang sama. Pembagi persentil yaitu P1, P2, dan seterusnya dengan P99 dengan rumus sebagai berikut. PI sama dengan setengah dalam kurung XIN ditambah X dibagi 100 ditambah XIN dibagi 100 ditambah 1 dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya data genapnya yang kita pakai. Sehingga untuk rumusnya P10 adalah setengah dalam kurung P setengah dalam kurung XIN dibagi 100 ditambah XIN dibagi 100 tambah 1 menjadi sama dengan setengah. Kita masukkan angka-angkanya dalam kurung X10. Itu karena permintaannya adalah persentil 10. Persentil 10, jadi 10-nya dikali 80 jumlah data kita dibagi 100 karena persenan. Sama ini juga, cuma ini ditambah 1, sehingga ditemukanlah P10 itu urutannya urutan nomor 8 dan nomor 9. Kita masukkan di sini data nomor 8 dan 9, angka 59 dan ditambah 61, lalu kita bagi 2. Jadilah 60 untuk P10. Demikian juga permintaan untuk P90, rumusnya sama, ditemukanlah urutannya X72 dan X73. Urutannya bernilai 92 ditambah 92 dibagi 2 sehingga P20 adalah 92. Yang terakhir, rata-rata simpang atau disebut dengan RS untuk jawaban poin J adalah jumlah harga mutlak pada setiap data terhadap rata-rata dibagi banyaknya data atau dirumuskan sebagai berikut. RS sama dengan sigma dalam kurung XI diambil X sama dengan 2898 dibagi 80 dibagi lagi N sehingga hasilnya 36,225. Nah, itulah jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon koreksiannya. Terima kasih. Terima kasih, demikianlah paparan tadi tentang soal UTS yang diberikan oleh Ibu dosen saya. Mudah-mudahan penjabaran saya mendekati betul ya Ibu dosen ya. Terima kasih sudah mau dikoreksi. Mohon koreksi dari teman-teman juga dan Ibu dosen. Mohon maaf apabila ada banyak salah dan pemasukannya rumus-rumus yang tidak sesuai. Saya mohon maaf. Demikian saja, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.